Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah sholat maghrib baris yang ke-6 halaman 18 baris ke-6 di ujung baris. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, lisidqi, bagi kejujuran, jujur. Salasu alamatin, ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Kitmanul ibadati, 1, menyembunyikan ibadah. Bahkan ibadah diletakkan, maksudnya orang dikandang-kandangkan uang, orang disiar-siarakan, apalagi diiklankan. Jadi dia menyembunyikan ibadahnya. Yang kedua, waqitmanus shadaqati, dan menyembunyikan sedekah. Sedekahnya disembunyikan, tidak diumumkan, orang dikaton-katonakan. Yang ketiga, waqitmanul ma'siyati, dan menyembunyikan maksiat. Maksudnya menyembunyikan maksiat, maksiat itu jelek dan dosa. Tetapi apabila dia berbuat dosa, durhaka, maksiat, tidak dibangga-banggakan, tidak diceritakan banyak orang, dan cenderung bakal melakoni dosa, orang ancam wong sejen dewekan bari. Itu namanya kitmanul maksiat. Bapak Ibu yang saya muliakan, apabila teks yang pendek ini kita analisis, kita perhatikan, ini kaya secara sepintas kayak gak nyambung. Wong tandai jujur jen ibadah, sedekah, maksiat. Tanda sifat jujur seseorang, indikasi kejujuran seseorang, kitmanul ibadah, menyembunyikan ibadah, wa kitmanus shadaqati, menyembunyikan sedekah, wa kitmanul maksiati, menyembunyikan maksiat. Yang ning kene jujur, di belakangnya menyembunyikan ibadah, menunjukkan seakan-akan secara lahiriah teks ini kayak beli nyambung. Tetapi apabila diperhatikan rada dalam sedikit, wong jujur itu ya tidak perlu pengakuan orang, walaupun orang tidak mengakui.
Orang yang biasa berperilaku jujur tidak membutuhkan pengakuan orang, tidak memerlukan orang lain mengakui bahwa si dia orang yang jujur. Itu tidak butuh. Sehingga orang yang seperti itu tidak membutuhkan ibadahnya diketahui orang-orang lain, sehingga tidak pakai cerita. Ada ibu-ibu subuhnya tidak di masjid, bapak-bapak subuhnya tidak di masjid. Kemudian temannya tanya, "Bapak ibu subuh nggak kelihatan di masjid." Ibu atau bapak jawab, "Aduh, saya nggak ke masjid takut riya." Tidak di masjid takut riya. Itu tanda orang nggak jujur. Saya di rumah, walaupun tahajud saya cuma 4 rakaat, saya takut ketahuan orang. Takut riya. Bapak-bapak, ibu-ibu takut riya. Datang ke masjid itu sudah riya, Pak. Saya tanya hati kecilnya, Pak. Ya ngomong sih. Mohon maaf, saya semalam witirnya 11 rakaat di rumah, takut di masjid riya. Pak, itu sudah riya. Menyembah Gusti Allah, tidak di masjid, takut dipuji oleh orang, berarti kan menduakan Allah dengan makhluk, Pak. Ngertos betul, Pak? Nyembah ini Gusti Allah, tapi dalam hatinya bukan dipuji uang, bukan dipuji uang itu kan makhluknya Allah. Berarti memposisikan orang seimbang dengan Allah. Dalam bahasa agama ini disebut syirik, dalam bahasa cinta disebut selingkuh. Maka oleh para ulama bilang yang namanya riya itu syirik kecil karena menyekutukan Allah dengan makhluk. Nah, kejujuran seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia ketika beribadah. Kitmanul ibadati, menyembunyikan ibadah. Yang kedua, wa kitmanus shadaqati, dan menyembunyikan sedekah. Sudah sering saya percontohkan, kalau sedekah, kalau bisa menahan diri mah jangan dipamerkan, jangan diumumkan. Jika masih bisa menahan diri, wa kitmanul maksiyati, dan menyembunyikan maksiat. Maksudnya kalau maksiat tidak ngajak-ngajak orang lain. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, maksiat itu dosa. Tapi jika mau berbuat maksiat, ngajak-ngajak uang, dewean lain. Dan jangan dibangga-banggain. Ya Ali, hai Ali, walil abidi, dan itu tetap kabeh wong kang ahli ibadah. Salasu alamatin, ada 3 tanda, 3 ciri. Yungkitu nafsahu, 1 benci terhadap hawa nafsunya sendiri. Wa yuhasibuha, dan niti-niti. Apa niti-niti itu? Niti-niti bahasa Jawa tuh meneliti diri, introspeksi pada diri. Wa yutilu, dan memanjangkan al-qiyama, berdiri baina yadayillahi ta'ala,
di sisi Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya gemar ibadah. Kalau ibadah lama di hadapan Allah, dia hobi beribadah. Orang yang ahli ibadah tandanya ada 3. 1, terhadap diri sendiri itu maksudnya benci itu bukan membenci diri, tetapi hidupnya tidak semata-mata untuk diri, berarti mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suka introspeksi, melihat diri. Kata Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap dirimu sendiri, apakah kamu tidak melihat? Kata Al-Quran. Jadi oleh Al-Quran kita diminta oleh Allah untuk melihat di dalam diri kita. Bapak Ibu, kalau kita jelimet mikir, akal pikiran kita digunakan untuk memahami diri, maka sesungguhnya kalau kita paham terhadap diri kita sendiri, akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya ulah karo sampean itu bersyukur bakal oleh rezeki kan bisa dipangan atau yang bisa digenggam. Padahal di dalam diri kita semuanya rezeki semua. Contoh yang kecil yang jarang kita syukuri, Pak. Contoh kecil, bukan kecil bisa jadi besar, tetapi kita sering tidak sadar. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang masuk ke dalam tubuh kita ini nasi, buah-buahan, sayur-sayuran, air dan sebagainya. Kalau tadi pagi kita makan misalnya sayur asem, tempe goreng, sambal terasi, maka sayur asem, tempe goreng, sambal terasi semuanya masuk dalam tubuh kita, kemudian masuk ke lambung, kemudian turun ke bawah, masuk ke usus 12 jari. Itu kan sari-sari ini disedot, kemudian diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Jadi kalau begitu, rambut ini nih, atau saya laki-laki ya jenggot lah, rambut jenggot dengan rambut yang ini, Pak, ini zat yang masuknya sama loh, Pak. Berarti ini kebagian zat dari terasi, dari sambal asem, sayur asem dan tempe. Ini juga sama kan, Pak? Jenggot saya kebagian zat dari sambal terasi, sayur asem dan tempe. Ini semuanya, semua tubuh kita, Pak, kebagian itu semua. Tapi jenggot saya, Bu, kalau jenggot saya setiap minggu saya potong loh, Pak, panjang terus. Rambut yang atas ini kepala saya 1 bulan saya potong, 1 bulan setengah. Tapi rambut ini pas umur hidup saya sejak lahir saya nggak pernah potong loh, Pak. Rambut alis dan hidup sama loh, Pak. Zat yang masuk ke sini juga sambal terasi, sayur asem, tempe gorengan. Ini juga sama. Tapi kalau rambut alis dan rambut hidup tidak pernah motong saya pas umur hidup sejak dilahirkan sampai sekarang. Tapi kalau rambut yang kepala saya potong setiap bulan. Sama-sama rambut, zatnya yang dimakan sama, tapi ini tidak pernah panjang. Bu, seandainya rambut alis ibu panjang, Bu, kalau dipanggil Salimah, ibu aduh. Ada nggak, Bu, yang memikirkan betapa hebatnya Allah kepada kita? Ayo, lah Bu sampean ruwet tuh, Bu, lamun rambut alis nang gelungnya pun dicoba kalau panjang. Tuh. Ada nggak yang ya Allah, terima kasih misalnya. Terima kasih. Yang kecil sekali lah misalnya, tapi itu hebat luar biasa. Oh, telinga ditaruhnya di samping, Pak. Coba kalau telinga taruhnya di atas, Bu. Lihat mana pada payung, Bu.
pakai payung, pakai topeng, kemana-mana. Ditaruh udah kebak udah. Ini jarang kita sadari loh. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu lihat enggak? Tuh, saya pernah cerita. Ini kulit. Ini kan satu. Di atas kulit, di sini kulit, di sini kulit. Ini kan cuma jaraknya 1 cm saja. Cuma beda warna saja. Coba, bapak-bapak di depan rumah, ibunya nongol, mata bapak ditutup rok. Raya rabi kita kang mengkene. Keras kok ini keras. Raya rabi kita kan. Coba pakai ini. Plak, Bu. Muka istri plak. Enggak terasa, Bu. Tidak bisa membedakan antara muka ibu dengan pantat bayi, enggak terasa. Pakai ini. Coba pakai ini. Ajaib banget, Pak. Gusti Allah ngasih kepada kita loh, Pak. Ajaib banget, luar biasa. Ada nggak yang kita pikirkan? Jarang, Pak. Kita tidak pandai bersyukur kepada Allah atas apa yang ada dalam diri kita. Ini nembel rambut, kulit. Coba sekarang geser sedikit aja. Lidah itu membuat orang bisa bicara. Coba ibu-ibu bicara, lidahnya jangan bergerak. Ibu masukkan sendok di dalam lidah, Bu, atau penggaris, lidahnya ditekan. Ibu ngomong, so, Papa mau kemana? Itu lidah ya, Pak. Lidah. Saking hebatnya lidah. Yang kedua, lebih dari itu, lidah bisa merasakan manis, pahit, asam, asin, dan sebagainya. Kasih lidah ini memiliki fungsi yang luar biasa sebagai penyaring. Asin teuing. Oh, dikurangi asinnya. Dikecap lagi. Asam. Bisa disaring, Pak. Berarti ini juga menyelamatkan hidup kita, Pak lidah. Coba kalau tidak bisa asin, tidak bisa asam, manis. Wah, 1 sendok buruk Pak. Ya, darah tinggi kami kena asin, Pak. Coba kalau masih asam sebanyak-banyaknya, Pak. Nah, asam lambung semua, Pak. Allah kasih lidah luar biasa. Wis lidah. Sekan marani cumur. Arep cumure banget, arep pesek, Pak. Fungsinya sama. Jika ada penyakit ke sini, Pak, masuk, disaring pakai bulu-bulu yang ada di hidung, rambut hidung. Ibu-ibu ngutek ngupil, anak kan keluar gede. Ibu, ini adalah penyakit yang tertangkap oleh umbel. Ternyata ada yang tidak tertangkap, Pak, bablas di sini. Ketika di sini kan ada rambut-rambut apa namanya, yang jika ada benda asing dia kaget. Wahim, bro. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kepada diri kamu, pernahkah kamu memikirkan? Wes, rambut, umbel, apa mana bukan? Lidah, kulit. Ibu-ibu sekarang ke mata. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pagi-pagi beleken, jangan ribut, Pak. Duh, kok beleken? Jangan ribut, Pak. Itu belek adalah, Pak, penyakit yang tertangkap oleh mata dan untuk keluar bisa diambil, Pak. Allah menciptakan teknologi yang hebat luar biasa yang ada di sini. Allah ciptakan itu untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ahli ibadah itu yang ketiga, wa yutilul qiyam baina yadayillahi ta'ala. Dia senang sekali berlama-lama
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak yang hobi sholat nyandu, sholat atau ibadah nyandu? Arahnya apa ya? Ciri orang ibadah nyandu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, matur dikasih kesempatan untuk ibadah lagi. Nyandu, senang dia. Tapi bakal anak wong adan laca, adan maning, nembek ya tutup. Ini orang Pak ibadahnya kepaksa benar. Nomor 3 cirinya wayutilul qiyam, dan berlama-lama atau berpanjang-panjang berdiri baina yadallahi ta'ala, di hadapan Allah. Seterusnya walis sholihin, bagi orang yang soleh. Salasu alamatin, ada 3 tanda. Yuslihu, yang pertama memperbaiki diri, bainallahi, antara Allah, wa bainahu, dan antara dia, memperbaikinya bil amal sholih, dengan amal yang soleh. Wa yuslihu, dan memperbaiki dinahu, agamanya. Cara memperbaikannya bil amali, dengan amal. Yang ketiga wa yarda, dan ridho. Ridho itu senang, suka, linnasi, pada orang lain, ma yarda li nafsihi, sebagaimana dia ridho, senang pada dirinya sendiri. Ciri orang yang soleh. Saya yakin sekali Rasulullah SAW itu bersabda kepada Sayyidina Ali, menurut saya tidak hanya dalam konteks nilai-nilai religi saja, tetapi juga konteks-konteks yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sosial. Maka kitab ini memandang baik, memandang ciri yang lain itu berbeda dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain misalnya orang soleh itu cirinya rajin ibadah, rajin ngaji Quran, rajin ngaji misalnya. Tapi di sini Rasul bersabda orang soleh itu yuslihu dinahu bil amal. Pertama, yuslihu bainallahi wa bainahu bil amal sholih, membangun hubungan yang baik dia dengan Allah, dan membangun hubungannya bil amal sholih, dengan amal yang berkualitas. Bil amal sholih, dengan ibadah yang bermutu. Bil amal sholih, dengan aktivitas yang bermanfaat. Amal itu artinya aktivitas. Amal itu artinya kegiatan. Amal itu amal bahasa Arab, bahasa kene kelakuan, kegiatan, aktivitas, amal. Soleh itu baik, bermutu, berkualitas. Jadi orang soleh itu yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali sholih, membangun hubungan yang lebih baik dengan Allah, dengan dianya sendiri, dengan cara bil amali sholih, dengan amal apapun bentuknya, tapi yang soleh, yang berkualitas, yang bermutu. Dan kualitas mutu itu kan biasanya tidak dilihat dari jumlah atau kuantitas, tapi dari kualitas. Bapak-bapak misalnya sedekahnya disediakan untuk 50 orang, kemudian titip ke pengurus DKM
Pak pengurus DKM, nanti menjelang Jumatan dimulai, mohon disampaikan ya pengumuman bahwa saya mau sedekah untuk 50 orang. Tetangganya bapak-bapak bukan 50 orang Pak, 5 orang. Kemudian bergerak kayak gini Bu, itu kalau ibu-ibu jalan dari Tuparet ke Dawung menuju ke Gunung Sari Pak, banyak orang Lampung Pak. Orang Lampung di trotoar, kasih lagi 1. Ada orangnya pun di jalan kasih 1. 5 biji nasi bungkus yang diikat sendiri pakai karet gelang, isinya orek Pak. Tetapi tadi yang diumumkan Pak, ayam geprek. Nah, bisa ritem yang 50 bungkus bagus, sudah bagus Pak. Walaupun diumumkan bagus lah, kan 50 orang makan tuh Pak. Ada pria, ada beli, pokoknya wong 50 mangan bareng. Tapi kualitas dan mutu adanya ning bidanya kang 5 bungkus diikat pakai karet gelang yang cuma isinya tempe atau orek Pak. Ini yang namanya mutu. Dua-duanya amal soleh itu Pak. Wis muga-muga nih kene ana saritem ana danyem. Artinya saritem sedekah ya akeh. Bagian Bapak diumumkan juga enggak apa-apa. Bagian lain mudah-mudahan saja memotivasi yang lainnya. Harapannya seperti itu. Dan apa pun ZKM dituruti Pak, turuti. Barangkali saja bisa memotivasi yang lainnya untuk bersedekah. Orang lain bisa makan 50 orang, tapi kualitas ada di bidanya. Yang 5 bungkus tahu karet. Wis, orang soleh. Kemudian wa yuslihu dinahu bil amal. Ciri yang kedua, orang yang soleh itu selalu memperbaiki kualitas agamanya dengan amal. Amal itu ada yang di masjid, ada di luar masjid, ada di pasar, ada di jalan, ada di tengah keluarga, ada di kantor, ada di balong, ada di mana-mana. Bahkan di tengah-tengah orang-orang yang kita nilai sering tidak baik, di situ kita bisa beramal baik, memperbaiki kualitas agamanya. Salah satunya adalah dengan amal yang disebut ibadah haji. Ini contoh yang paling jelas untuk memperbaiki kualitas agama kita seperti ini Pak. Kita sudah datang ke masjid, pahala luar biasa. Kita tidak menyadari, dan gak usah disadari lah, bahwa kita dosanya diampuni oleh Allah. Bahwa kita dosanya diampuni. Sebab langkah orang menuju masjid itu langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Terus langkahnya dihitung, semakin banyak langkah kita, maka semakin banyak hitungannya. Setiap hari kita lakukan itu. Itu memperbaiki nilai agama kita. Ditambah habis itu ngaji. Kalau Ibnu Abbas, sahabat Abi Hurairah, beliau bilang begini, ini sahabat Nabi, daripada saya berdiri sholat sunnah ratusan rakaat, saya lebih suka duduk sebentar tapi majlisnya majlis ilmu. Majlis ilmu lebih disukai. Sahabat-sahabat Nabi itu dulu ahli ibadah. Ibadahnya panjang-panjang. Ibadahnya panjang-panjang. Tetapi ibadah yang panjang itu dibanding dengan majlis ilmu, sahabat-sahabat Nabi lebih mengutamakan majlis ilmu. Gampangnya begini, di jam yang sama nih, di jam yang sama, sekarang kami sama. Ibu-ibu di rumah sholat sunnah lagi, sunnah lagi, sunnah lagi, wiridan lagi, wiridan lagi, wiridan lagi. Di sini ngaji. Maka kata sahabat-sahabat Nabi, bahkan kata Rasulullah SAW, duduk di majlis ilmu itu lebih utama dari amalan yang tadi, Pak. Jadi kalau dibandingkan nih, di sini ngaji, di rumah sholat sunnah, sholat maning, sholat maning, sholat maning oleh Nabi dan oleh sahabat-sahabat Nabi, yang dipilih adalah majlis ilmu.
Sekarang kita sedang melakukannya. Mudah-mudahan ini tanda kesolehan kita semua. Wa yarda linnasi ma yarda li nafsihi, dan dia suka ridho pada orang lain seperti dia suka pada dirinya. Ya Ali, wahai Ali, walis sa'idi, dan bagi orang yang beruntung selamat, salasu alamatin, ada 3 tanda. Utun halalun, 1 makanan pokoknya halal. Bisa ya? Utun halalun, 1 makanan pokoknya halal. Setiap hari yang dimakan halal. Wa mujalasatul ulama'i, dan gemar duduk-duduk dengan para ulama. Gemar duduk-duduk dengan para ulama. Wassalawatul khamsi ma'al imam, dan sholat 5 waktu bersama dengan imam. Berarti sholatnya jamaah. Dan jamaah yang paling baik, Bapak Ibu, kata Rasulullah, seandainya umatku mengetahui betapa hebatnya barisan paling depan, maka dia akan merebut barisan paling depan walaupun harus dengan diundi. Nah sekarang Ustaz, ibu-ibu kan gak dapat tuh barisan depan. Ibu-ibu kalau itu berbeda. Sebaik-baik barisan laki-laki paling depan, yang buruk, tapi buruknya bukan buruk jelek, yang paling kurang baik laki-laki yang barisannya paling belakang. Kalau ibu-ibu dibalik, sebaik-baik barisan ibu itu paling belakang. Paling utama adalah yang barisannya di belakang imam. Mohon maaf, yang di belakang imam diusahakan yang bisa baca Quran. Maksudnya kalau imamnya punya hadas, bisa menggantikan. Kemudian barisan berikutnya yang paling utama setelah di belakang imam, yang arahnya ke kanan. Ini diterangkan dalam kitab namanya kitab Fathul Mu'in. Utamanya barisan depan. Barisan depan yang paling utama di belakang imam. Setelah di belakang imam, nanti berikutnya urutan berikutnya yang paling bagus ke kanan sana. Ke sana nomor 2. Tapi ya jawab bukan di kanan kafe, Pak. Yang penting depan. Jangan berpisah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya berkah, sehat-sehat semua, panjang umur. Apabila ada keluarga kita yang tengah sakit, moga-moga ditolong alih kesehatannya. Mudah-mudahan anak cucu kita soleh dan solehah semua, dimudahkan segala urusannya. Mana tadi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.